Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Argo Media. Dan saat ini saya akan melaporkan ke Nodombu atau Dernaker. Soalnya posisi saat ini saya sedang menganggur. Gimana prosesnya dan caranya laporan di Nodombu atau gimana gitu. Tonton terus videonya, dan seperti apa nanti saya lapor dan proses-prosesnya untuk mencari kerja saat nganggur di Korea atau saat pindah pabrik. Oke, dan tonton saja videonya. Ciao. Dan oke teman-teman, saat ini saya sudah sampai di kantor Nodombunya atau Dernaker Korea. Dan saya ingin laporan dulu, nanti bisa rekod atau tidak di dalam saya tidak tahu. Nanti saya akan kasih hasilnya nantilah. Oke, saya masuk dulu. Halo teman-teman, dan saat ini saya sudah selesai keluar dari kantor Nodombunya. Dan maaf tadi tidak bisa rekod di dalam gedungnya karena kamera dilarang memakai kamera di dalam ruangnya. Jadi saya nggak bisa dan nggak ada waktu buat mencuri gambar atau gimana gitu. Dan tadi saya sudah melapor ke Nodombu atau yang disebut Dernaker. Dernaker yaitu dinas tenaga kerjanya sini, kalau bisa disebut dengan Nodombu. Dan tadi saya sudah masuk lapor. Kalau pertama lapor itu yang harus ditunjukkan itu, yang harus dikasihkan itu ke itu paspor, dan cuman paspor dengan ID card yaitu KTP itu. Dan saya ingatkan, kalau mau lapor itu dicek dulu itu maksudnya file kita atau dokumen kita itu sudah dikirim apa belum dari pabrik sebelumnya itu, yang terakhir kita kerja itu bisa dicek di aplikasi yang namanya UTS Topik ya, itu seperti ini. Wigokin Goyong Buanri, yaitu pengelolaan orang asing gitulah. Jadi di situ bisa kita cek, bisa dicek status kita itu nganggur atau masih bekerja di pabrik gitu. Dan setelah dipastikan dari aplikasi itu, seumpamanya kalau belum dikirim, kalian telepon ke pabrik yang terakhir kita kerja, dan terakhir kita kerja itu untuk meminta untuk dikirim ke pemerintah gitu. Jadi nanti kalau sudah dikirim, kita bisa lapor ke pemerintah dan dikasih suratnya seperti ini ya. Ini surat kayak modelnya kayak pengajuan kerja, pengajuan nganggur atau status nganggur itu kayak intinya kayak
gantinya lowongan apa, gantinya surat lamaran lah kalau di Indonesia seperti itu. Dan setelah kita lapor, kita dapat surat kayak ini tadi, kita biasanya kalau sebelum lapor itu disuruh ngisi formulir biasanya biodata diri lah, seperti nama, tanggal lahir, dan nomor KTP dan nomor paspor. Setelah itu disuruh ngisi nomor telepon, dan nomor telepon itu digunakan untuk menghubungi kita saat kita mendapatkan job atau lowongan pekerjaan dari pemerintah gitu. Dan lagi setelah kita mengisi formulir, nanti kita ditanyain, kamu mau bekerja di pabrik apa dan mau di daerah mana gitu ya. Kalau lowongannya atau jobnya banyak, kita bisa memilih. Contoh kayak pengen pabrik gemsok peleburan, atau apa kayak karet. Kalau karet itu bahasa Koreanya gomo, dan bisa satu jenisnya kan banyak di sini, seperti jadung cagukum atau yang lain-lainnya gitu. Dan setelah ditanya memilih kerjaan pabrik seperti apa, nanti ditanya pengen daerah mana. Biasanya pertama itu pengen daerah mana dan adanya apa, biasanya dicariin dari kayak pegawainya Nodombu atau tenaga depnakernya itu. Dan nanti setelah dicari, maksudnya setelah kamu pengennya apa ditanyain gitu, setelah itu nanti bakal dikasih tahu ini ada job atau lowongan kerja di pabrik A, dan dikasih tahu kayak fasilitasnya, atau dikasih kerjanya, shift kerjanya apa aja, dan ada lemburnya atau tidak, dan sebagai lain-lainnya. Tapi kalau gaji biasanya itu nggak mesti. Kalau di pemerintah itu nyebutnya biasanya gajinya dikasih tahu, gajinya UMR, jam kerjanya segini gitu. Dan setelah itu nanti kita akan dikasih kayak gini tadi. Ini kalau saya tadi dikasih kayak ini, kayak modelnya kayak catatan ini menunjukkan nama pabrik, alamat, dan nomor teleponnya. Dan nanti nomor teleponnya itu bisa dihubungi. Nomor teleponnya nomor telepon kantor. Nanti kalau setelah itu kita harus interview. Ya, kalau di sini bahasanya Myeongjob gitu. Dan Myeongjob nanti kita teleponnya maksudnya buat janji dulu sama orang kantornya, mau meeting kapan, jam berapa gitu. Dan nanti kalau meeting kita bisa nanyakan lebih detail lagi yang mau kita tanyakan tentang pabrik itu gitu. Dan lagi itu setelah itu nanti kita datangin pabriknya. Setelah datangin pabriknya, kalau cocok di meeting itu tadi, di ibaratnya kayak survei lah. Kalau cocok nanti kita bisa langsung bilang ke orang kantornya, ya saya setuju atau gimana, saya mau kerja di sini, saya mau ingin tanda tangan di sini gitu, atau gimana. Seperti itu kurang lebihnya. Tapi kalau seumpamanya kerjaannya nggak cocok atau kurang serak lah gitu. Kalau kurang serak, nanti kita bisa suruh ngembaliin lagi itu dokumen kita ke pemerintah lagi, suruh ngembaliin lagi ke pemerintah. Dan nanti kita minta lagi job ke pemerintahannya untuk memilih pabrik yang baru lagi. Dan setelah itu nanti kita wawancara lagi, ya seperti proses tadi yang pertama tadi. Intinya
cari gitu terus sampai cocok apa enggaknya pabrik untuk kalian mau kerja itu. Dan tapi kalau sebelum interview itu kita tanya dulu atau kita telepon sebelum buat janji itu, pastiin dulu kalau pabrik itu butuh tenaga kerja beneran atau tidak. Biasanya itu kalau di sini nyebutnya pabriknya bisa disebut ngeprank. Ngeprank itu maksudnya buka lowongan di Nodonggu tapi sudah diisi orang atau gimana, atau belum ditutup gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kita sebelum interview atau sebelum survei kita harus mastiin dulu lewat telepon tadi. Dan oke, dan cukup sekian video itu tadi. Sekiranya ada yang kurang atau yang mau ditanyakan bisa komen di bawah ini. Nanti saya bikinin video yang lain apa yang kalian tanyakan. Oke, see you next time. Goodbye.